Sobat Semanti, welcome to Semanti Podcast. Bersama aku, Ivan. Dan aku, Galuh Chandra. Di episode kali ini, kita kedatangan tamu yang spesial ya, Van ya tentunya. Bener banget loh. Kira-kira siapa ya? Ini tadi aku dengar dari kakak tingkat kita, atau biasa dibilang alumni kita nih ya. Wah, gak sabar sih. Katanya beliau akan membawakan dan menceritakan sesuatu yang sangat wah pastinya ya. Pastinya bakalan menarik banget gak sih? Oke, Jadi menarik langsung untuk dilihat dan didengarkan ya dari ceritanya. Bener banget. Jadi langsung aja kita sambut Mbak Marta. Halo semuanya. Hai. Selamat datang Mbak Marta di podcast Semanti. Terima kasih sambutannya. Oke, mungkin Mbak Marta bisa menyapa teman-teman podcast atau yang menonton nanti ya. Oke. Halo, selamat siang semuanya. Biasanya mas judulnya Semanti Podcast. Iya. Semanti Podcast. Wah, luar biasa ya kesempatan yang dikasih buat teman-teman yang ada di sini. Terima kasih banyak atas kesempatannya juga. Akhirnya ini baru ya di bulan November ya. Semanti Podcast ini luar biasa. Program yang sangat diacungi jempol sekali ini dari teman-teman Semanti. Wah, luar biasa dan pastinya banggaan ya karena bisa bergabung, bisa nyoba juga di Semanti Podcast di era sekarang ini ya. Wah, thank you Lagi banget. masih menetas ya ibaratnya. Baru netes ya. Baru netes belum ada setahun ya. Belum luar ada. biasa sih. Terima kasih banyak, kebanggaan tersendiri sih aku. Kita juga terima kasih. Iya, terima kasih karena Mbak Marta udah bisa menyempatkan waktunya untuk bertemu dengan kita dan menyapa Sobat Semanti nantinya. Thank you. Pertama, apa kabarnya nih Mbak Marta? Puji Tuhan, kabarku baik, sehat. Semoga selalu sehat dan Amin. semoga dilancarkan apapun urusannya ya. Amin. Kalian sehat ya? Alhamdulillah. Jadi di sini kita akan tanya-tanya nih seputar kehidupannya Mbak Marta, maksudnya mungkin di masa SMA, terus di masa kuliah. Yang sekarang juga mungkin bisa diceritakan. Iya. Boleh, pengalaman berarti. Pengalaman lah ya. Perjalanannya lah ya. Perjalanan berarti. kehidupan Oke. ya, betul. Iya. Dari SMA dari di Semanti sampai sekarang. Boleh. Jadi mungkin yang pertama pengalaman dulu di Semanti. Oke, pengalaman di Semanti nih ya, kebetulan aku juga ini kan lulusan Semanti tahun 2017. Aku alumni Semanti tahun 2017. Terus kalau ditanya pengalaman sih sebenarnya banyak ya. Pengalaman masa SMA itu memang pengalaman masa-masa indah ya kan. Bener. Masanya Setuju, anak muda, masanya putih putih abu-abu. abu-abu ya. Iya bener. Benar. Tapi juga namanya pengalaman tuh pasti ada jatuh bangunnya. Naik Gitu. turunnya gitu ya. Naik Kak? turunnya tuh pasti ada ya. Kehidupan juga kayak grafik lah. Bahkan nggak hanya di masa SMA, tapi sampai sekarang pun masuk dunia pekerjaan, masuk dunia kerja, itu pasti kita ngalami yang namanya naik turun. Kehidupan. Itu kerikil itu yang Iya. Tapi emang nggak memungkiri memang masa-masa SMA tuh masa-masa paling enak, masa-masa paling menyenangkan banget gitu loh. Dibandingkan dengan masa-masa sekarang yang harus mulai dewasa. Mungkin karena Mungkin menata masa depan gitu. Betul, menata masa depan juga. Karena mungkin kalau di SMA kan kita masih senang-senang, senang-senang, fun masih sama bisa temen senang-senang gitu ya. Tapi kalau di dunia kerja kan memang harus udah fokus gitu ya. Iya, benar banget. Life to work. Untuk kerja ya, Van. Mungkin bisa diceritain satu pengalaman yang mungkin berkesan lah. Kadang kan ada banyak ya yang berkesan, yang paling berkesan. Paling berkesan di SMA. Iya. Oke. Kalau paling berkesan tuh pasti dalam kehidupan itu aku dapat pengalaman ya. Itu yang paling berkesan karena banyak pengalaman juga, itu aku bisa belajar banyak hal juga. Kebetulan di SMA mulai dari kelas 1 SMA itu aku sudah menginjak dunia organisasi. Dari kelas 10 ya berarti. Tapi sebelumnya juga di SMP juga udah pernah, tapi masa-masa SMA ini juga nggak mau kalah nih organisasinya. yang lebih nih. berkesan gitu ya. Bener banget. Aku SMA kelas 1, aku dulu itu anggota PDPS. Masih ada ya sekarang ya? Masih ada. PDPS apa penegak disiplin pelajar Semanti. Iya, Nah, seperti itu. aku dulu anggota PDPS, anggota PDPSC. Anggota PDPSC. Nah, terus di kelas 2 SMA
aku OSIS itu jadi koordinator PDPSC. Oh, oke. Sekarang kan jadi kayak ada yang koordinatornya anggota gitu loh. Nah, itu aku dulu koordinator anggota PDPSC. Nah, selain itu, selain OSIS di anggota PDPSC, aku juga tergabung di Pramuka. Oh, berarti ikut banyak organisasi ya berarti? Ya, gitulah. Istilahnya melelahkan diri sendiri ya. Menyibukkan diri sendiri juga ya. Jadi penasaran di Pramuka itu gimana, Kak? Kebetulan dulu waktu kelas 1 SMA, ya kan Pramuka wajib ya? Iya, ekstra wajib ya. Terus kelas 2 aku lanjut ke Bantara, terus Laksana. Nah, waktu itu kelas 2 aku dipercaya untuk menjadi Pradana Putri. Wah, keren. Pradana Api ya berarti. Iya, Pradana Api kelas 2 SMA. Di kelas 11 itu berarti udah jadi Pradana Api, terus jadi CO koordinator PDPS. Iya, kurang lebih gitulah. Berarti membagi waktunya itu gimana, Kak, waktu itu? Membagi waktunya itu tiada hari tanpa pulang sore ya. Pulang sore. Jadi ada pulang sore. Berarti pulangnya malam terus. Iya gitu. Jadi kayak ya lebih dari sore bisa dikatakan gitu ya. Karena dulu juga dulu itu ada ekstra musik. Ekstra musik. Semanti tahunku ada ekstra musik. Jadi kalau sehari ndak pulang sore atau pulang malam tuh kayak kurang afdol gitu lah. Gimana gitu. Kalau gerbang Semanti belum ditutup tuh kayak jangan pulang dulu gitu. Jadi kita buka gerbang sendiri aja baru pulang gitu. Gitu. Jadi pulang sekolah dulu masih pulangnya 1:30. Oh, 1:30. Berarti hari Sabtu itu masih masuk. Oke. Sabtu masih masuk 1:30. Terus pulang sekolah ya ke ruang OSIS. Meskipun nggak ada rapat, meskipun nggak ada kegiatan apa-apa, dulu OSISku itu melekat banget. Jadi kita kumpul kayak cuman sekedar makan bareng tok. Kayak ibarat pulang sekolah itu udah mendung ya. Kita bukannya buru-buru pulang tuh enggak, kita nunggu hujan. Kita nunggu hujan, terang baru kita pulang. Tapi terangnya itu pas udah malam ya. Iya gitu. Kayaknya emang seseru itu ya masa-masa SMA. Memang. Jadi emang benar-benar kita habisin waktu SMA itu ya wes di situ gitu. Di ruang OSIS kalau nggak di Sanggar Pramuka. Iya, oke. Di Sanggar. Jadi punya dua tempat ya. Ini. Betul. Di sisi lain juga dulu kalau evaluasi PDPS itu kan setiap hari Senin nih. Oke, hari Senin. Seminggu sekali. Seminggu sekali evaluasi PDPS tiap hari Senin itu biasanya kalau Senin kan upacara kita. Nah PDPS kan tugas jaga gitu. Terus Seninnya pulang sekolah kita evaluasi. Nah dulu waktu masih aku jadi anggota itu, jadi CO-nya itu kan kakak tingkatku ya. Itu dulu PDPS itu dulu bisa dibilang ditakuti, benar-benar ditakuti sama anak-anak Semanti. Disegani bahkan yang di atasku itu dulu angkatan atasku 3 tahun atau 4 tahun itu memang udah terkenal ya PDPS ini galaknya, songongnya gitu ya. Kayak banyak gaya dan lain sebagainya. Pokoknya PDPS itu tercap orang yang nggak disukai sama anak-anak Semanti. Ya, gitu. Tapi dengan gambaran kalau PDPS itu anaknya tadi tegas itu ya. Memang harus begitu nggak sih, Mbak? Betul, kan namanya juga penegak disiplin ya. Betul. Ibarat kata tuh peraturan itu ada buat dilanggar gitu. Iya, benar-benar. Prinsipnya anak Semanti itu dulu kayak gitu. Peraturan itu ada, tata tertib itu ada untuk dilanggar ya kan. Berarti memang ya baiknya mereka ngasih tugas PDPS lah. Iya, betul. Ngasih tugas PDPS biar PDPS kerja. Peraturannya itu masih jalan sampai sekarang. Sampai sekarang Peraturan ada untuk dilanggar. Gitu ya. Betul. Masih sekarang sampai sekarang ada. Sampai nemuin itu, Mbak, kayak kan udah beberapa kali mungkin guru-guru kan juga membuat peraturan yang gimana caranya biar siswa itu jerah gitu loh. Jadi kapok iya, gitu. biar kapok. Tapi nggak mau ngulangin lagi gitu ya, Pak. Tapi mungkin dari proses banyak banget peraturan ya baru mungkin sekarang ini sih. Lumayan reda gitu. Iya, lumayan reda. Jadi orang tuanya dipanggil kalau misalkan telat. Oh gitu ya. Diantar sampai ke kelas. Diantar sampai ke kelas. Berat ya sekarang ya. Kan kalau bener-bener hukuman kayak push up atau bersihin rumput itu kan mereka kayak malah tertantang gitu kan. Nah, sekarang ini guru-guru kita di Semanti bikin aturannya baru. Iya, aturan baru. Gitu ya. Jadi
ya meminimalisir lah. Oh gitu. Tapi emang jos itu. Jos sih. Nggak ada yang telat lagi. Nggak ada yang telat ya. Oh Nggak itu ada yang berarti telat. ya perubahan Manjur yang Iya. sangat-sangat drastis Iya. ya berarti ya. Berarti itu. zamannya Mbak Marta itu Banyak yang melanggar. Iya banyak atau banyak banget gitu yang melanggar. Wah, banyak banget Soalnya sih. kan PDPS tadi ditakuti gitu. Iya. Heeh, sih. Jadi memang dulu itu transisinya, tak akui memang PDPS transisinya itu secara grafik dari mulai angkatan atasku 3 tahun atau 4 tahun atasku itu sampai ke tahunku atau bahkan bawahku waktu aku jadi CO itu memang bisa dibilang grafiknya turun untuk PDPS karena yaitu mulai dari angkatan kakak tingkatku itu memang tegas ya kayak memang aku nggak mau tahu kalau misal kamu nggak suka ya wes karena aku di sini ya benar karena aku megang peraturan menjalankan semanti tugas tadi. menjalankan Iya, tata benar-benar. tertibnya semanti juga gitu tapi mulai dari aku anggota itu malah dulu apa namanya waktu aku anggota masih jaga gerbang terus jaga barisan upacara Iya. aku adalah orang nomor 1 yang nggak mau jaga waktu upacara ya waktu Iya. aku kelas 1 ya masih anggota aku paling orang nomor 1 yang nggak mau jaga barisan anak kelas 12 Wah, kenapa tuh? Kenapa Kak? itu? yang ada tuh malah dikerjain gitu loh Oh, kita gitu. dikerjain Iya, iya. maksudnya kayak ditantang kamu tuh siapa anak baru ini Iya, iya. ya itu hal yang wajar ya Iya jadi sih, PDPS itu memang ditakuti juga disepelekan gitu sebenarnya gitu Iya. cuman setelah berjalannya waktu udah anak-anak semanti juga udah mulai kenal PDPS gitu ya bisa dibilang menurun ya menurun lah ya cuma ya puji Tuhannya selama 2 periode bisa dikatakan aku anggota terus aku jadi koordinator juga ya bisa berjalan lah meskipun juga ada jatuh bangunnya tadi. Iya. Tapi keren loh termasuknya ya. Karena mungkin zamannya kita sama zamannya Mbak Marta kan beda, Beda. ya. beda Iya, memang ya beda banget. beda Jadi ya. Selisihnya juga udah berapa iya, tahun? udah. 2017, kita 2020. 4 ini 2024 sekarang Yang waktu kita Oh, iya, kelas 10. 2022. Oh, 22. Ya. 22. oh 17 18 19 20 ya hampir Udah. 4 tahun 5 Iya, tahun sudah ya lama sih. Itu dari waktu Mbak Marta ikut Organisasi. iya, organisasi itu yang Mbak Marta rasain apa sih? waktu ikut organisasi ya mulai Ya. dari awal aku memang aku tuh pribadi yang suka tantangan. Oke. Oke, iya. Adrenalin. Bahkan memang sampai sekarang emang kelihatan dari mukanya Emang suka iya? tantangannya. Mungkin orang sekarang bilangnya keren. Iya. Oh gitu ya. Kebetulan kalian orang yang kesekian yang ngomong gitu ya. Mungkin first ini apa? impressionnya First impression. Iya, ya. first bener impression gitu ya. First impressionnya itu kalian orang yang kesekian ngomong kalau aku tuh jutek, Iya betul. Iya, gitu terus ya, iya. galak dan sebagainya Jadi gitu. pertama ketemu, astaga ini takut kalau Di luar ekspektasiku sih sebenarnya. Gitu ya. Sebenarnya karena aku suka tantangan, jadi memang orang yang suka tantangan kan siap untuk ambil resiko apapun Iya. itu ya. Setuju. Nah, termasuk aku bergabung sama PDPS, aku bergabung sama apalagi sibuk-sibuknya sih waktu aku duduk kelas 2. Iya, kelas 11 itu ya. Kelas Kelas 11 Kelas ya. 11. Oh iya, kelas 11. Kelas Antara pelajaran sama organisasi pasti bentrok ya. Betul, betul. Pasti banyak dispen itu waktu kita kelas 2, Oke. kelas 11. Betul, Iya, betul. Ya kan? Iya, memang. Kelas 11 itu OSIS di CO PDPS juga di apalagi waktu di Pradana Putri itu banyak banget kesibukan mulai dari Kembes atau apapun itu ya. Aku Benar-benar. agak lupa waktu itu kegiatan pramuka sekarang. Terus habis itu HUT Semanti. Iya. Iya, Kebetulan juga kalau nggak salah nih ya. Iya. HUT Semanti kan dulu terkenalnya itu waktu zamanku tuh terkenalnya selalu di GOR. Wah. Iya. Oke. Nah, dari mulai sebelum angkatanku sampai kebetulan OSIS di tahunku waktu aku kelas 2. Iya, kelas 11 Kelas itu ya. 2. Kalau kelas 1 aku kelas 1 waktu aku anggota itu masih di GOR. Iya. Di GOR Kimaketi. Nah, kelas 2 itu kita coba OSISku itu kayak ya kebetulan ternyata yang suka tantangan nggak cuma aku tapi anak-anak. Oh, oke, Kita oke. coba itu seminggu HUT Semanti di sekolah. Full di sekolah. Full di sekolah. Full di sekolah. Kita nggak ada yang di GOR. Kita jadi semuanya itu di sekolah gitu. Tapi itu teman-temannya setuju semua. Iya memang itu kesepakatan kita bersama. Kesepakatan bersama. Oh, oke. Oke.
Nah, yang menjadi musuh terbesarnya OSIS ini adalah anak-anak semanti. Nanti bener ya. Apalagi ini yang kelas 12 nih. Oh, kenapa gitu loh? Kenapa kok nggak digor? Kenapa? Aduh, kok nggak digor sih? Sih. Kayaknya HUT itu besar kalau kita ke gor gitu loh, Mbak. Kayaknya stigmanya dari anak semanti. Iya, benar. Benar banget. Jadi itu kayak OSIS tahunku tuh bisa dibilang tuh OSIS yang banyak dibenci sama orang. Mungkin karena waktu kelas 10 di GOR, terus kelas 11-nya mencoba di sekolah. Jadi mungkin grafiknya kayak turun gitu. Mungkin menurutnya anak semanti turun. Tapi kan mungkin menurut OSIS-nya dari Mbak Marta kan. Nah, mencari tantangan tadi itu ya. Betul. Di sisi lain juga kan kita mempertimbangkan banyak hal juga gitu. Nah, kebetulan juga waktu itu kita nggak coba di GOR, tapi syukurnya seminggu itu kita bisa ngadain serangkaian HUT semanti juga sih. Waktu itu full itu tadi ya. Seminggu full itu kita benar-benar bangun itu waktu itu karena aku ingat dulu itu lapangan semanti dibangun yang tinggi itu yang di lapangan yang di lapangan semanti yang sekarang itu yang tinggi itu baru tahunku. Jadi kita tuh nyoba karena lapangan itu sudah ada penutupnya. Lapangan atas tuh berarti ya? Lapangan basket. Sudah ada penutupnya. Jadi kita itu nyoba ngadain HUT itu di lapangan atas itu. Oke. Itu kalau boleh tahu rangkaian acaranya apa itu? Nah, kebetulan kalau rangkaian acaranya sih sebenarnya nggak jauh beda ya sama kayak di GOR ya. Kita juga ada futsal, kita juga masih ada futsal berarti. Dulu juga ada putra-putri semanti itu pasti, tumpengan dan lain sebagainya. Dulu juga kita ada singing competition. Perlombaan ini yang ekstern itu kita ada selain futsal dan basket dan lain sebagainya, kita juga ada singing competition. Sebelumnya itu di tahunku juga di tahun sebelumnya. Jadi waktu aku anggota PDPS itu gitu. Terus di sisi lain juga banyak sih sebenarnya waktu itu sih yang jadi bahan pertimbangan itu karena memang lapangan kita tuh baru gitu loh. Jadi memang kepala sekolah juga ACC sebenarnya, ACC juga sebelumnya ACC juga kalau ya udah kita di lapangan itu kayak uji coba gitu gak sih? Bisa dibilang kayak gitu sih. Minusnya pasti ada karena waktu itu juga musim hujan. Musim hujan. Terus habis itu juga yang jadi plusnya adalah anak-anak OSIS kalau pulang malam nggak terlalu jauh. Jadi jarak rumahnya mereka itu deket-deket gitu. Kita nggak terlalu jauh. Toh kalau nggak salah dulu ya, seingatku juga di GOR King Mageting kan ada jam malamnya ya. Kalau nggak salah ya. Nah kalau di rumah sendiri itu kayak kita mau selesai jam berapa it's okay. Gitu loh. Dulu dulu itu Wakasek itu kalau di GOR King Mageting karena jarak dari rumah atau itu kan main jauh ya. Jadi kalau bisa sebelum jam 9 atau jam 10 gitu kita udah selesai. Tapi minimalisir resiko gitu. Betul, tapi kalau nggak salah di rumah sendiri nih di Semanti ini kita maksimal jam 11, jam 12 itu kita masih oke-oke aja. Nah, akhirnya plusnya waktu itu ya wes kegiatan semuanya itu kita bisa selesaikan tepat waktu gitu. Jadi nggak ada yang molor final jadi ini atau gitu, nggak ada. Plus minusnya di GOR sama di rumah sendiri itu jauh ya. Ada ya, jauh ya. Sebenarnya juga ada sih, maksudnya plus minusnya di GOR ataupun di sini juga ada, tergantung kitanya aja sih memanage event itu kayak gimana. Setuju. Terus kalau misalkan di Semanti nih, Mbak, itu kan lapangannya kan memang nggak seluas di GOR ya. Nah itu gimana? Jadi meminimalisir tempatnya gitu, mengkoordinasi siswa juga. Kalau seingatku ya, aku jalan seingatku ya. Dulu itu memang kita bagi waktu event untuk basket sama futsal. Jadi waktunya dibagi. Nah, benar-benar dibagi gitu. Kalau nggak salah itu basket itu kita adain pagi atau nggak siang sampai sore lah, futsal itu sore sampai malam. Sampai malam boleh. Waktu itu masih boleh. Nah, terus untuk lapangan bawah itu kita adain panggung raging gitu. Nah, itu untuk singing competition. Terus untuk juga kemarin itu kita kalau nggak salah itu ada aku lupa. Selain putra-putri Semanti, terus pensi dan lain sebagainya pasti ada ya sampai sekarang ya. Terus tampilan pramuka pakai semapur.
Wow, jadi anak-anak tuh banyak mengundang dari ekstra-ekstra Semanti. Kita maksimalkan di ekstranya. Jadi meramaikan. Betul, karena ini di Semanti sendiri, jadi ekstra-ekstranya itu kalau bisa semuanya tuh harus tampil, harus keluar, gitu. Harus menampilkan gitu gak sih Mbak? Betul, gitu. Selain itu juga pengawasan dari guru, pengawasan dari security, pengawasan dari yang lain itu bisa maksimal juga kerjanya gitu. Nah terus berarti kan tahunnya Mbak Marta ngadain acaranya di sekolah. Kalau tahun depannya, tahun berikutnya? Tahun berikutnya itu kebetulan aku masih bantu anak-anak OSIS nih. Masih kelas 12 ya waktu itu ya? Kelas 12, cuman aku cuma bantu ngisi acara di vokal. Di opening HUT. Opening atau closing HUT gitu. Kan dulu pasti ada opening closing ya. Iya. Nah itu dulu di opening closing itu waktu aku kelas 1 itu ada dulu namanya Mbak Sekli. Itu dulu juga vokalis. Nah terus kelas 2 aku juga bantu opening vokal gitu. Terus yang kelas 3 aku masih bantu juga di opening itu dulu balik lagi ke GOR. Mungkin waktu SMA selain ikut organisasi, Mbak Marta ada kegiatan lain mungkin? Kegiatan lain kalau di Semanti ya aku tergabung ekstra itu sih. Jadi ekstra dulu itu ada ekstra musik. Yang penting Mbak Marta ini vokalis dong. Pastinya iya. Karena kalau dia ceritanya kan band gitu. Iya, betul. Bisa dibilang kayak gitu ya. Bisa dibilang gitu, cuma ya nyanyi tak jadiin hobi aja sih. Jadi hobi. Oke, jadi hobi. Hobi yang dibayar mungkin Mbak ini. Bisa jadinya sih gitu ya. Karena kan kalau misalkan udah ada lagu sendiri, dapat penghasilan nggak sih Mbak? Atau ya, jadi kalau kita pintar-pintar untuk masuk ke dunia sosial media ya, sebenarnya kita memanfaatkan itu untuk jangka panjang. Sebenarnya kita punya royalti sebenarnya kan. Nah, cuman sayangnya memang setelah itu aku udah nggak fokus ke dunia sosial media, jadi aku milih untuk kuliah. Jadi lulus SMA itu tahun 2017 itu aku sempat berhenti dulu, istirahat dulu.